Selamat datang di ISTS Klik. Perkenalkan, saya Esther Irawati Setiawan, Associate Professor di kampus ISTS. Hari ini kita akan kembali mempelajari berbagai perkembangan teknologi Artificial Intelligence yang sangat menarik. Dan sebenarnya kita sebagai para developer pasti bisa mengembangkan berbagai aplikasi yang akan pastinya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, topik kita hari ini Build for a Changing Landscape. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sekarang sudah banyak sekali teknologi seperti Keras CV, DTensor, JAX, dan TensorFlow Quantization API. Dan kita akan terus belajar bagaimana mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan Artificial Intelligence dengan berbagai teknologi ini. Yang pertama, kalau teman-teman lihat ada BERT dengan large parameters. Dari 340 million parameters, akhirnya dikembangkan ke PaLM yang 540 billion parameters. Kemudian kita masuk ke Google Lambda yang mempunyai 355 million parameters. Sampai saat ini sudah ke satuan billion dan kita bisa mengembangkan berbagai aplikasi dengan fasilitas machine learning di mobile device, di smart TV, ataupun di device-device IoT. Dan yang paling menarik adalah perkembangan terkini di mana TensorFlow itu sudah terus dikembangkan dan mengalami lonjakan pendownload sampai 16 miliar downloads. Dan tentunya semua itu karena kemampuan dari large language models. Jadi dengan large language models kita bisa bebas berkreasi menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mengolah bahasa. Dan sedikit spoiler, kita juga akan nantinya membahas tentang multimodal models. Tapi sebelum ke multimodal, kita balik dulu ke LLMs. Jadi LLMs ini sangat menarik karena sebenarnya para unicorn, perusahaan-perusahaan besar telah membangun sebuah model yang siap kita gunakan. Jadi dari dataset dia masuk ke sebuah neural network dan menjadi model yang nantinya kita bisa gunakan untuk berbagai keperluan seperti bikin aplikasi chatting, copywriting, translation, membuat summary, melakukan brainstorming, membuat program, membedakan apakah ini spam atau tidak, menciptakan email, menciptakan press release, bahkan menciptakan program. Contoh sistem kerja dasar LLM adalah misalkan ada kalimat the garden was full of beautiful dan nanti dilanjutkan dengan flower seperti itu. Dan LLM juga bisa melengkapi kalimat misalnya it's raining cats and dogs. Jadi semua output LLM bisa kita manfaatkan ke depannya. Tetapi kita juga perlu hati-hati bahwa kita tidak bisa langsung menggunakan output LLM begitu saja, tapi harus melakukan verification. Nah, salah satu cara untuk menggunakan LLM dengan efektif adalah dengan prompt design. Nah, di prompt design itu kita bisa mengkombinasikan seni dan teknologi untuk memasukkan sebuah tugas atau prompt yang nantinya bisa diolah untuk menghasilkan sesuatu yang kita bisa gunakan. Jadi dia seperti agen yang bisa bergerak atau bertugas sesuai kemauan kita. Sebagai contoh nih, prompt design, jelaskan kuantum fisik untuk anak 5 tahun. Nah, dari situ si LLM akan mencari cara, mencari kalimat-kalimat yang berkaitan, menciptakan kalimat-kalimat baru, sehingga tampak hasilnya di sini bahwa quantum physics adalah pembelajaran untuk pengembangan sains. Nah, nanti kita bisa pakai dua teknik, jadi zero shot learning atau few shot learning. Zero shot learning itu menggunakan satu perintah untuk menyuruh LLM atau large language model tadi melakukan sesuatu. Sedangkan few shot learning itu menggunakan lebih dari satu komen seperti contoh-contoh. Jadi kita bisa mengajarkan sesuatu ke large language model sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu sesuai yang kita ajarkan. Jadi contoh nih ada program, teman-teman bisa lihat ya. Ini dari Python, diminta untuk print hello world, kemudian JavaScript,
console log, terus Python-nya bikin for, kayak gitu caranya. Akhirnya kita minta LLM, ayo bikin versi JavaScript. Dan seperti teman-teman bisa lihat, akhirnya dari situ si LLM bisa tahu nih, oh perbedaan Python dan JavaScript, sehingga dia bisa menciptakan program JavaScript. Ya, tapi jangan lupa sebenarnya kemampuan dari large language model itu benar-benar bergantung dari kemampuan model yang ada di dasarnya. Jadi nanti ke depannya kita akan menggunakan berbagai tool. Nah, tool yang pertama adalah Google AI Studio. Mungkin di materi sebelumnya kita sempat membahas tentang MakerSuite, tapi sekarang ada teknologi yang lebih baru yaitu Google AI Studio. Nah, dengan Google AI Studio kita bisa melakukan berbagai simulasi untuk penggunaan LLM. Sambil menggunakan Google AI Studio, kita juga bisa belajar dengan Gemini API. Jadi Gemini API adalah tool generative AI untuk membuat berbagai program terbaru atau kemampuan generative AI terbaru yang tentunya memiliki berbagai kemampuan dari teknologi Google yang memang sudah lama sekali ahli di bidang artificial intelligence. Jadi kita bisa mengolah image, kita bisa mengolah gambar, bahkan kita bisa menghasilkan video dengan tool tersebut. Nah, AI Studio seperti teman-teman bisa lihat itu bisa menggunakan berbagai model dari Gemini API. Dan kita juga bisa melakukan embedding dengan Gemini API. Dan nanti kalau teman-teman pengen explore, kita bisa melakukan apa saja nih dengan Gemini API dan AI Studio. Kita bisa menghasilkan teks baru, kita bisa mengubah isi dari teks, kita bisa melakukan problem solving, menghasilkan saran-saran baru, mengambil informasi dari teks, terus melakukan atau menggunakan AI agent untuk penyelesaian masalah. Dan nanti benar-benar nih teman-teman, bahasanya itu sangat alami seperti kita sedang berbincang dengan manusia. Sedangkan kalau embedding model, kita juga bisa menggunakan dari Gemini API yang bisa menghasilkan model terbaru yang bahkan bisa mencapai lebih dari 1024 token. Nanti mengakses Gemini API itu langsung dengan HTTP request. Dan kita bisa menghasilkan program dalam Python, Node.js. Misalnya Node.js kita biasanya bisa bikin service, lalu juga pakai Java, Kotlin, dan Swift. Dan nanti lewat HTTP request kita bisa melihat gimana caranya ya di sini untuk memanggil berbagai endpoint dari Gemini API. Ini contoh URL pemanggilannya dan ini di bawahnya adalah hasilnya. Dan ada berbagai parameter yang bisa kita atur. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, misalkan kita pakai API, khawatirnya kita tidak bisa memberikan atau melakukan konfigurasi. Nah, ada berbagai konfigurasi seperti safety settings, terus stop sequences untuk menentukan berapa lama banyaknya karakter yang untuk membantu mengatur output, temperature. Nah, temperature ini yang menarik. Terkadang hasil-hasil dari API ini seperti halusinasi. Jadi kadang si generative model ini mengarang kalimat-kalimat baru yang tidak sesuai fakta. Nah, di sini kita bisa mengatur temperature supaya dia rendah, sekitar misalkan nih 0,1 kalau kita ingin si model itu benar-benar presisi. Tetapi kalau kita ingin model ini berkarya, jadi seperti konsep generative AI, kita harapkan AI ini bisa menciptakan karya baru. Nah, kita bisa menggunakan yang temperature-nya tinggi. Ada juga berbagai parameter lainnya yang teman-teman bisa lihat. Ini contoh hasilnya dari Gemini API. Dan teman-teman bisa coba ya melakukan code ini. Dan boleh di-pause di bagian ini supaya teman-teman bisa mencobanya. Dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini contoh lain, misalkan kita bilang hi dengan temperature 0,1, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ada juga embedding model response.
Nah, embedding model response ini tugasnya menghasilkan angka-angka yang bisa diproses oleh machine learning. Jadi seperti image, video, teks, itu sebenarnya kan tidak bisa langsung diolah di model neural network. Dia harus diubah menjadi angka. Dan dengan berbagai metode embedding yang bisa kita lihat, maka kita bisa mendapatkan angka-angka yang nantinya akan diolah. Dan AI Studio ini seperti bantuan tool untuk prototyping di mana kita bisa mencoba-coba, ada juga prompt gallery yang memungkinkan kita untuk melihat contoh-contoh prompt yang ada saat ini. Dan yang menyenangkan dari berbagai percobaan, misalnya membuat resep baru, menciptakan puisi, akhirnya kita bisa dapat program, di mana program ini nantinya bisa diambil, masukkan sebagai sebuah endpoint service, atau sebuah code di Python, atau sebuah code di Node.js yang bisa kita deploy misalkan ke Google Cloud dengan Cloud Run untuk menjadi layanan yang bisa diakses oleh siapapun. Menarik kan ya gitu. Oke, jadi ini adalah contoh multimodal chatbot dengan Gemini, di mana kita bisa mulai merancang, kita lihat caranya di AI Studio, terus kita ambil code-nya, dan kita bisa coba jalankan di Google Colab. Seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa memasukkan code kita, jadi pertama kita bisa juga menambahkan form untuk mencoba langsung chatbotnya di Google Colab. Kita masukkan form, lalu dari form itu nanti kita bisa lihat bagaimana programnya yang dihasilkan. Kemudian kita masukkan program tadi dan kita simulasikan requestnya. Contoh, kita bisa bertanya di manakah lokasi tempat wisata ini, lalu hasilnya langsung keluar berupa sebuah respons. Menarik kan ya? Nah, kalau ingin belajar lebih banyak lagi, bisa lihat resources yang di sini atau bisa ikutin video-video berikutnya ya. Oke, silahkan simak video-video berikutnya untuk mendapatkan materi lebih banyak lagi.